Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Triana, Prodi Pendidikan Fisika, kelas B, dengan NPM 2013022002. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Jadi, awal organisasi kepramukaan di Indonesia itu ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah menjadi NIPP pada tahun 1916. Dan pada tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPO. Lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis. Di antaranya pada saat itu yaitu Hizbul Wahton pada tahun 1918, kemudian JP pada tahun 1923, NP, NATIPIJ, PPS, dan penyatuan organisasi pandu diawali dengan lahirnya INPO sebagai peleburan dua organisasi kepanduan pada tahun 1926, yaitu peleburan antara NPO dan JIPO. Kemudian, melihat semakin banyaknya organisasi pramuka di Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda dengan menggunakan istilah Vetpinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928 muncullah PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATI, PIJ, PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Selanjutnya, tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Jadi Pramuka asal-usulnya itu adalah persatuan-persatuan dari organisasi yang tersebar tadi. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono 11, Profesor Prijono, Dr. Ahmad Aziz Saleh, serta Ahmad Ahmadi. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Lalu, buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada tahun 1961, tepatnya 30 Juli, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961, dilakukanlah Mapinas atau
biasa disebut Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.